Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Nurhasana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDIT Buah Hati. Kali ini saya ditemani oleh Ustazah Tika Ambarukmi. Beliau adalah kepala sekolah TKIT Buah Hati ya. Insya Allah di sini saya akan mewawancarai beliau tentang pengambilan keputusan ya sebagai tugas di guru penggerak modul 3.1. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah hari ini sehat, baik. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf ya mengganggu waktu Ustazah Tika karena hari ini kebetulan saya akan mewawancarai Ustazah ya untuk pengambilan keputusan untuk memenuhi tugas di guru penggerak ya Ustazah. Baik Ustazah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ustazah. Yang pertama, bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ustazah? Untuk dilema etika, jadi misal ada satu masalah, nah kemudian saya harus memutuskan jawaban dari masalah itu ada dua jawaban atau dua keputusan. Yang keputusan A ketika saya ambil itu juga keputusan yang benar, kemudian ada juga yang keputusan B ketika saya ambil juga pun itu juga sama-sama benarnya, seperti itu. Berbeda lagi dengan bujukan moral Kalau bujukan moral itu ketika ada satu masalah itu saya mengambil keputusan, ada dua keputusan, yang keputusan A saya ambil itu benar, tapi ketika saya mengambil keputusan B itu adalah keputusan yang salah. Seperti hanya misal di sini ada uang kegiatan anak ketika anak melakukan kegiatan di luar, namanya outing berarti kegiatan di luar, kemudian ada sisa uang outing. Kemudian ada satu guru yang itu nanti dibagi guru aja lah buat transport seperti itu. Nah, saya harus memutuskan dengan bijak uang itu harus kemana gitu ya. Akhirnya saya mengambil keputusan yang A, uang itu harus kembali ke anak lagi sebagai pertanggungjawaban kita karena itu kan uang juga amanah yang kita kelola seperti itu. Jadi walaupun uang itu bisa untuk mensejahterakan guru, tapi kan kurang tepat sudah ada uang yang lain untuk gurunya seperti itu. Berarti alhamdulillah berarti Ustazah sudah punya bayangan bagaimana ketika kita memutuskan sebuah permasalahan dengan dilema etika, apakah mengambil ini atau ini, tapi sudah ada kebijakan dari Ustazah Kemudian selanjutnya Ustazah, bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustazah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan Ustazah. Misal ada suatu masalah jadi saya harus tabayun dulu. Jadi ketika saya mendengar, saya tidak langsung percaya terhadap info itu. Jadi saya mencari dulu siapa yang menyampaikan, saya temui, kemudian saya dengarkan. Siapapun itu, entah orang tua atau guru, saya dengarkan dulu bagaimana, kemudian saya mencari informasi lagi. Jadi tidak hanya satu informasi. Nah, ketika saya sudah menemukan informasi yang memang sudah jelas, nah kemudian saya baru memberikan keputusan yang bisa memberikan kebaikan lah, seperti itu. Jadi tabayun dulu, cross-check. Betul Ustazah, cross-check dulu tabayun, artinya apakah permasalahan itu benar atau tidak Ustazah. Betul. Kemudian yang selanjutnya Ustazah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ustazah lakukan selama ini? Yang sudah sih yang pertama tadi tabayun dulu, jadi cross-check. Misal ada permasalahan dengan anak karena di sini kan TK biasanya kan masalahnya dengan anak ada masalah dengan anak. Yang pertama saya cari dulu ada informasi dari guru kelasnya, kemudian informasi, saya langsung datang ke kelas melihat anak itu apakah benar sih sesuai dengan informasi gurunya. Kalau memang benar, kemudian saya juga memanggil orang tua kalau memang tidak bisa diselesaikan di sekolah, seperti itu. Jadi setelah mengidentifikasi masalah itu, kemudian penanganan mana yang
baiklah seperti itu, agar penanganan di sekolah dan penanganan di rumah itu sinkron atau sama gitu ya Us. Kadang kalau misalnya kita tidak melibatkan orang tua kan kita menangani di sekolah, tapi di rumah ternyata tidak dipraktekkan juga, sama aja nggak ada hasil yang baik kan ya Us. Itu. Oke, Masya Allah, berarti di sini ada kolaborasi, iya, ada kerjasama antara sekolah dengan di rumah sama orang tua. Bagus sekali itu Ustazah. Kemudian selanjutnya Ustazah, hal-hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Ustazah? Hal yang paling efektif ya tadi ya Us, adanya kerjasama kolaborasi antara kepala dengan guru, kemudian dengan orang tua juga. Jadi ada keterkaitan seperti itu. Jadi ketika ada masalah itu kita tidak hanya menyelesaikan di satu pihak saja. Seperti itu. Bagus Ustazah. Kemudian kan selama ini mungkin ada beberapa tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ustazah. Kira-kira tantangannya apa Ustazah? Kalau selama ini itu tantangannya dengan orang tua katanya Us. Jadi ketika di sekolahan melihat ada kasus anak yang seperti ini, kemudian kita mencari informasi di kelasnya ya, saya mencari kebenaran lah, anak ini seperti ini apa enggak sih, saya lihat langsung ternyata iya. Tapi ketika kita memanggil orang tuanya ke sekolah, ternyata orang tuanya menutupi bahwa anaknya itu tidak seperti itu. Di rumah itu ya anteng, kemudian nurut, padahal di sekolah enggak kayak gitu. Nah itu adalah tantangan bagi kita. Kita mau mencari solusi kan sulit nggak Us, informasinya tidak sinkron kayak gitu. Berarti sebenarnya harus ada tadi betul ya kolaborasi dan ada keterbukaan dari orang tua gitu, seperti itu. Kemudian dari orang tua seperti itu. Kemudian selanjutnya Ustazah, mungkin Ustazah kan apakah Ustazah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema Ustazah? Apakah Ustazah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu Ustazah untuk menyelesaikan kasus dilema ini? Kalau saya tidak ada jadwal tertentu ya Us. Biasanya kalau ada masalah pengennya langsung diselesaikan, biar tidak berlarut-larut, apalagi masalah dengan anak biar segera ditangani seperti itu. Jadi spontanitas lah, langsung tidak ada. Tapi saya juga setuju ketika kita pun ada masalah memang seharusnya memang segera diselesaikan. Jadi sama-sama plong dan tidak menghambat untuk kegiatan selanjutnya Ustazah. Iya betul. Selanjutnya mungkin Ustazah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ustazah? Untuk saat ini karena saya kepala sekolah baru, alhamdulillahnya kepala sekolah yang lama masih ada di sini. Jadi ketika ada masalah itu saya tidak langsung memutuskan sendiri. Kadang kan dengan kepala satu kadang egoisnya muncul atau lagi kondisi moodnya kurang baik ya. Jadi saya sharing dengan kepala sekolah yang lama, dengan Bu Mul seperti itu. Kalau seperti ini gimana baiknya ya Bu? Jadi biar saya melangkahnya itu tidak salah ketika mengambil keputusan, karena beliaunya lebih berpengalaman. Masya Allah. Berarti meskipun Ustazah Tika baru kepala sekolah di TK ini baru, tapi luar biasa bisa bekerja sama juga dengan teman-teman di sini. Yang terakhir Ustazah dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ustazah petik dari pengalaman Ustazah mengambil keputusan dilema etika Ustazah? Pelajaran yang bisa saya ambil itu ya ketika ada masalah itu tidak boleh langsung percaya dengan apa yang diinformasikan ke saya. Jadi harus tabayun dulu, tidak gegabah dan tetap tenang. Itu yang utama ya tetap tenang ketika mendengar masalah itu, dengan mencari informasi-informasi, mengidentifikasi masalah itu, seperti itu. Jadi tetap tenang dan ya berdoa juga supaya Allah membantu menyelesaikan masalah yang ada seperti itu. Saya juga setuju ketika kita punya permasalahan apapun, entah itu di sekolah, entah di rumah, Allah memang yang pertama menjadi ini Ustazah curhat kita kepada Allah Masya Allah
luar biasa nih Ustazah Tika nggih. Berarti Ustazah Tika sudah punya bayangan bagaimana ketika memutuskan sebuah permasalahan, terutama ketika dilema etika nggih Ustazah, karena memang semuanya itu benar, tapi kita memang harus memutuskan secara bijaksana nggih Ustazah. Oke, mungkin itu saja nggih Ustazah. Terima kasih atas waktunya nggih. Sekali lagi mudah-mudahan Ustazah Tika dan PKIT ini bisa semakin sukses, semakin bisa mewujudkan generasi robbani ya Ustazah. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Ustazah ngapunten, perkenalkan saya Ida Nurasana, calon penggerak. Ini kebetulan saya dari izin Ustazah. Ini kan ada tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Mohon waktunya ya Ustazah. Hari ini insya Allah saya akan mewawancarai Ustazah terkait dengan pengambilan keputusan. Bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ustazah Ida. Jadi tentang pertanyaan ini, alhamdulillah saya juga kan sedang mengikuti PGP calon guru penggerak juga. Jadi insya Allah untuk pertanyaan ini saya bisa Kalau yang belum mempelajari modul ini mungkin bingung dilema etika itu apa, bujukan moral itu apa. Nah, kebetulan saya sudah mempelajari Jadi kalau menurut saya itu salah satu yang bisa kita garis bawahi untuk membedakan mana kasus dilema etika dan mana kasus bujukan moral itu, yaitu jika kasus dilema etika itu jika kita berhadapan dengan satu kasus yang di situ benar lawan benar. Jadi misal saya mengambil keputusan A itu juga saya benar, atau kalau saya ngambil keputusan B juga benar. Kemudian kalau bujukan moral itu jika saya ngambil keputusan A saya benar, kalau ngambil keputusan B saya salah, karena kalau bujukan moral itu di dalamnya ada pelanggaran regulasi, pelanggaran peraturan seperti itu. Berarti insya Allah ini ya Ustazah sudah tahu bagaimana dilema etika dan bujukan moral tadi. Kemudian bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustazah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ustazah. Nah, kalau ini pertanyaannya selama saya ini ya memutuskan karena berarti flashback ke belakang. Nah, kalau ke belakang saya belum mempelajari modul ini yang sudah dulu yang sudah saya ambil itu ya berdasarkan pemahaman saya yang dulunya Jadi saya biasanya kalau menangani kasus itu biasanya saya akan mengidentifikasi dulu pihak-pihak yang terkait. Nanti kemudian saya mengundang mereka semua yang terlibat di kasus tadi untuk saya dengarkan versi si A seperti apa, versi si B seperti apa, agar nantinya saya bisa mengenali dengan lebih jelas kasusnya seperti apa. Harapannya nanti setelah paham betul kasusnya, jadi saya bisa memberikan keputusan yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Luar biasa Berarti Ustazah akan mengidentifikasi dulu kasusnya, kemudian juga tidak serta-merta memutuskan Ustazah dengan harapan tadi supaya keputusannya itu tepat Ustazah. Masya Allah Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ustazah lakukan selama ini? Tadi pertama-tama mengidentifikasi dulu yang terlibat. Misalkan siswanya siapa saja, biasanya ada dua ya, siswa A dan siswa B, kemudian orang tuanya, kemudian juga wali kelasnya gitu. Dan yang kedua nanti saya mendengarkan dari mereka, saya gali untuk info-info lebih dalam, lebih detail. Kemudian setelah mendapatkan gambaran kasus dengan lebih jelas, saya biasanya melibatkan tim Ustazah. Ada tim, dalam hal ini wali kelas,
kemudian atau tim di atas wali kelas ada tim kesiswaan nggih. Dan karena saya berpandangan bahwa pandangan banyak orang lebih bagus dibanding pandangan saya sendiri. Masya Allah, jadi komplit nggih melibatkan klarifikasi dengan siswa, orang tua, kemudian wali murid nggih Ustazah, luar biasa ini. Kemudian langkah selanjutnya nggih Ustazah, hal-hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Ustazah? Kolaborasi yang bagus ya, kerjasama yang ditunjukkan, okay. Kemudian tadi saya bersyukur kalau misalkan selama ini itu kolaborasinya bagus, pihak-pihak yang tadi terlibat juga bisa diajak kerjasama, seperti itu. Berarti itu nggih adanya kolaborasi nggih supaya dengan orang tua maupun dengan wali kelas nggih. Kemudian selanjutnya niki Ustazah ngapunten nggih, apakah Ustazah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Ustazah? Dan apakah Ustazah nanti langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Ustazah? Untuk jadwal tertentu menyelesaikan kasus tidak ada, hanya saja SOP-nya. SOP jika ada kasus, contoh misalkan jika ada kasus yang dialami melibatkan siswa itu, biasanya saya mengarahkan selesaikan dulu di level kelas tadi oleh wali kelasnya. Jadi jika oleh wali kelas merasa kesulitan, belum menemukan titik temu atau solusi atas permasalahan tadi, bisa naik ke di atasnya, yaitu di tim kesiswaan, karena di SDT belum punya BK Kemudian kalau di tim kesiswaan kok merasa masih buntu, maka saya bisa langsung terlibat. Tapi ini juga fleksibel sih, kadang-kala ada orang tua yang langsung ke saya ya wis nggak apa-apa gitu. Sebetulnya SOP-nya seperti itu, tapi jika ada insidental ya langsung ke saya ya wis nggak apa-apa. Dan seringnya kalau permasalahan itu langsung diselesaikan, itu tidak kegiatan berlarut-larut ya. Betul berarti memang ada penanganan khusus dan tadi berarti kalau misalkan ada kasus dilema itu berarti yang menyelesaikan dulu secara bertahap saja dari wali kelas, kemudian wali kelas juga bisa ke kurikulum kesiswaan berarti setelah kesiswaan tidak bisa menangani, baru nanti ke sini. Betul saja, saya juga sepakat dengan Ustazah Jumarong bahwa ketika ada kasus memang kalau bisa langsung diselesaikan, biar berlarut-larut. Oke Ustazah, kita lanjutkan ya Ustazah. Selanjutnya Ustazah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Ustazah? Saya alhamdulillah terbantu sekali dengan walas-walas ya. Kehadiran para walas yang insya Allah juga pemahamannya sudah bagus. Ya memang di SDIT itu wali kelasnya itu memegang sekali lah, memegang siswanya, juga memegang orang tuanya, sampai ke saya palingnya sampai ke saya itu jadi sampai ke saya itu ya paling 1-2 kasus yang dia juga happy ending, bisa diselesaikan dengan baik nanti. Berarti ini sudah bisa tertangani dengan adanya tadi kolaborasi dengan wali kelas Kemudian yang terakhir nih Ustazah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dari pengalaman Ustazah mengambil keputusan tentang dilema etika tersebut Ustazah? Pelajarannya ini ada kaitannya dengan ilmu yang sudah saya dapatkan dari CGP ini Ustazah. Jadi kalau di CGP itu kan kita di modul 2.2 kalau tidak salah, kompetensi sosial emosional. Jadi kalau menurut saya ini salah satu faktor kunci keberhasilan seseorang di dalam memutuskan mengambil keputusan yang bertanggung jawab itu diawali dari kemampuan seseorang mengenali perasaannya sendiri, kemudian kemampuan seseorang memanage pengelolaan diri sendiri. Jika 2 kemampuan dasar ini sudah dimiliki oleh seseorang, baik kepala sekolah ataupun guru, insya Allah seberat apapun kasus yang akan ditangani atau permasalahan yang dihadapi, dia akan bisa menyelesaikannya dengan baik.
Kalau orang sudah emosinya stabil, bisa mengelola diri sendiri itu kan tidak panikan, Iya, betul atau Ustazah. tidak keruginan, atau tidak panik sendiri nih. Aduh, ada kasus ini gimana ini, karena Tidak tenang takut, ya. Iya, betul Ustazah. Jadi Berarti- seperti itu. Berarti alhamdulillah nggih, di sekolah ini kolaborasi antara wali kelas, kemudian wali murid juga nggih Ustazah. Kemudian dari tim kesiswaan juga ada, dari kepala sekolah juga sudah luar biasa nggih, memberikan ruang kepada para wali murid untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah nggih Ustazah. Terima kasih nggih Ustazah nggih atas waktunya. Sami-sami. Mudah-mudahan ketika kita memang mengambil keputusan itu benar-benar keputusan yang berpihak pada murid ya, Nggih, Ustazah. leres. Keputusan yang bijaksana yang tidak merugikan salah satu pihak. Terima kasih Ustazah Nggih, Zumara atas sami-sami. waktunya.